Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak lupa untuk mendoakan kepada saudaraku semuanya agar Gusti Panguwasaning Jagat, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan kenikmatan, kerejekian, dan apa yang menjadi hajat bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh Gusti Panguwasaning Jagat, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara memanfaatkan energi spiritual dari sebuah ageman pusaka. Kali ini yang akan kita bahas yaitu berupa keris. Namun sebelum kita membahas lebih mendetail, kita harus ketahui satu persatu terlebih dahulu. Jika saudaraku memiliki sebuah ageman keris, mempunyai dapur apapun lah, dalam hal ini secara spiritual sebenarnya energi ataupun yoni dari keris itu sudah muncul secara murni ketika sang empu menempa ageman ini. Jadi ketika saudaraku memiliki sebuah keris, tidak perlu mengaktifkannya dengan cara puasa ataupun dengan cara membaca Quran surat ini sebanyak itu. Itu tidak perlu. Karena hal itu namanya mengasma, bukan mengaktifkan. Cara untuk mengaktifkan dalam tata cara lelaku kejawen dengan cara merawatnya, dengan memandikannya, kemudian melakukan laku sambat. Untuk laku memandikannya sebenarnya kalau yang diajarkan oleh guru sepuh dilakukan selama 41 hari sekali, tepat pada waktu Jumat Kliwon. Tata caranya dengan menyediakan air kelapa, kemudian kembang mawar, kenongo, dan juga telon dicampurkan dengan air kelapa tersebut. Kemudian saya persilakan digunakan untuk membersihkan. Namun ketika 41 hari tidak perlu menggunakan daun jeruk ataupun menggunakan air dari perasan jeruk. Karena hal tersebut jika dilakukan terlalu sering dapat mengikis bahan yang ada dalam keris. Jadi ketika menggunakan jeruk ataupun bahan lainnya yang tujuannya untuk pembersihan hanya digunakan 1 tahun sekali, tidak boleh keseringan. Nah, setelah pusaka sering dirawat, sering dijamas, maka energi dari pusaka ini memahami bahwa empunya ini ingin mempunyai ikatan batin. Jadi ketika seseorang sering melakukan hal ini, maka akan bisa mendapatkan petunjuk ataupun wangsit ketika ada suatu keadaan yang kurang baik. Kemudian setelah laku penjamasan, apa yang dilakukan kembali? Sering-seringlah melakukan laku sambat. Kita ini semacam mengajak mengobrol agemanya. Boleh dilakukan ketika akan tidur ataupun di waktu senggang lainnya. Tujuannya melatih hati kita agar terbiasa melakukan laku penyatuan energi. Mengapa hal ini harus sering dilatih? Begini, tidak semua yang menonton video ini merupakan orang yang mempunyai laku spiritual. Contoh mudahnya, ketika saudaraku ini dari kota, kemudian datang ke tempat saya yang berada di Jepara. Kemudian saya meminta tolong untuk mencangkul di sawah. Bagi saudaraku yang belum pernah memegang cangkul, pasti bingung. Ini cara mencangkulnya bagaimana? Kemudian tekniknya bagaimana? Beda dengan orang yang pernah pergi ke sawah. Kesehariannya ada di sawah.
maka dengan lebih mudah ketika saya suruh untuk mencangkul. Seperti halnya dengan ageman spiritual. Ketika saudaraku belum pernah melakukan meditasi, pujo montro, belum pernah melakukan laku tirakat lainnya, laku ritual lainnya, maka diri kita ini belum bisa terbuka sepenuhnya energi spiritual, energi kepekaan yang ada dalam dirinya. Makanya energi spiritual dan energi kepekaan ini harus dilatih. Cara melatihnya memang dilatih setiap hari. Nanti ketika ada suatu energi yang sudah manunggal, sudah memuncak dengan maksimal, maka untuk laku ini cukup dijalankan 1 minggu sekali. Kemudian bagaimana caranya untuk memanfaatkan pusoko ini, keris ini? Jika kita melihat dapurnya, dapur Om yang ini bisa dimanfaatkan untuk kerejekian dan juga penglarisan. Untuk dapur Nogo ini diyakini bisa digunakan untuk kewibawaan. Cara melakukannya ketika ingin memanfaatkannya untuk kerejekian, saya persilahkan sediakan kembang mawar, kenongo, dan juga kembang telon. Setelah itu bakar dengan dupa. Dupa apapun tidak masalah. Ketika nyala dupa tersebut ada nyala putih, saya persilahkan keris tersebut langsung dikenakan di bagian asap yang putih tersebut. Setelah itu taruh di atas bunganya tersebut. Kemudian saudaraku melakukan sebuah tata cara doa. Tata cara doa ini terserah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan izin Gusti Panguwasaning Jagat, maka energi spiritual dari pusaka ini akan selalu waspada memantau keadaan usahanya. Dan juga nanti kalau ada keadaan apapun yang kurang baik, maka saudaraku bisa diberitahukan ataupun diberikan wangsit melalui mimpi. Demikian wejangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.